Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di Golan Education bersama saya, Esron Ricardo Nenggolan. Pada Golan Education kali ini, saya akan membahas seputar mengenai tips dan triks bagi mahasiswa dalam menghadapi dosen pertama kali ketika bimbingan pertama kali. Bagaimana tips dan triksnya supaya sukses pada bimbingan pertama dan terkesan baik dan positif pada pertemuan pertama, sehingga itu membawa nantinya suasana itu ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, tetap setia di Golan Education. Jangan lupa di like, komen, dan share ya, supaya materi ini bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, dan terima kasih atas share-nya. Pada edisi kali ini saya akan membagikan tips dan triksnya ya, bagaimana pertemuan pertama itu membuat sebuah kesan yang positif gitu ya. Oke, kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama adalah supaya timbul rasa positif gitu ya, dan meyakinkan si dosen, yang pertama adalah bangun komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, di masa pandemi ini, apalagi di masa pandemi gitu ya, komunikasi kita lakukan dengan online semua gitu ya. Berarti artinya apa? Berarti Anda berhubungan dengan dosen itu melalui online seperti itu. Berarti caranya komunikasi seperti apa? Yang pertama adalah bisa melalui telepon, WhatsApp, atau sebelumnya coba dulu WhatsApp gitu. Oke, WhatsApp dengan tadi lakukan sapa gitu ya, menyapa dengan salam dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah perkenalkan diri Anda gitu. Jadi benar Anda adalah mahasiswa, cuman ketika melakukan bimbingan pertama kali kita harus memperkenalkan diri kita sebagai mahasiswa bimbingannya dosen tersebut gitu ya. Walaupun kita sudah sering kenal dengan dosennya atau sering diajar, tapi tetap kita harus memperkenalkan diri. Itu yang paling utama. Jadi bangun komunikasi sehingga muncul apa? Emosional di situ. Jadi rasa percaya diri nantinya. Jadi dengan adanya komunikasi tadi akan terbentuklah suasana positif gitu. Nah, di situ perkenalkan diri. Pak, saya dengan si ini. Saya ingin melakukan seperti ini, bimbingan ini. Saya ingin melakukan riset seperti ini gitu ya. Jadi Anda utarakan dengan benar siapa Anda dan tujuan Anda apa gitu. Karena apa? Karena banyak juga mahasiswa yang saya lihat gitu ya, dan ini saya alami gitu. Banyak tiba-tiba datang atau tiba-tiba telepon gitu ya. Pak, saya mahasiswa bimbingan Bapak gitu. Kapan Pak kira-kira bisa bimbingan? Wah, luar biasa gitu. Jadi ini perlu komunikasi yang seperti ini gitu. Nah, jadi pertama tadi apa? Jelaskan Anda siapa dan tujuannya ngapain gitu ya, berarti untuk bimbingan, dan nanti minta waktu dari dosen tersebut. Kira-kira Pak, prosedur bimbingan seperti apa gitu. Jadi Anda menanyakan, bukan langsung Pak, kapan saya bimbingan, nggak gitu. Tapi Anda menanyakan prosedurnya seperti apa gitu. Itu yang bagus gitu ya. Oke, setelah tips yang pertama tadi, komunikasi perkenalan tadi, yang kedua adalah Anda coba mengutarakan ide-ide yang Anda akan buatkan gitu ya. Untuk mengutarakan ide ini, lihat kondisi si dosen tersebut gitu ya. Apabila ketemu langsung gitu ya, lihat kondisi daripada si dosen tersebut, apakah dosennya lagi sibuk atau seperti apa gitu ya. Nanti boleh Anda tanyakan, Pak, boleh waktunya sebentar, atau Pak, boleh saya utarakan sedikit mengenai apa yang akan saya buat gitu ya. Nah, ini tips yang paling sangat jitu gitu ya. Artinya ketika bimbingan pertama kali, Anda harus segera memberikan ide-ide dalam skripsi yang Anda akan buat gitu. Jadi ide-idenya seperti apa? Jadi itu Anda utarakan dengan percaya diri gitu ya. Artinya dengan percaya diri di sini adalah Anda sudah persiapkan sebelumnya. Nah, ide-ide itu coba utarakan dengan dosennya. Namun tadi lihat kondisi dosennya dulu. Pak,
boleh nggak Pak saya utarakan sedikit mengenai misal tempat riset atau ide tentang tema yang akan saya angkat, atau tentang apa yang mendukung mengenai skripsi Anda gitu ya, atau Anda ingin meminta pendapat si dosen tersebut gitu. Nah itu paling disukai oleh si dosen gitu. Nah pembimbing langsung senang seperti itu. Nah jadi kamu utarakan apa yang Anda angkat dan seperti apa, dan Anda harus tahu problemnya apa, kenapa mengangkat sebuah judul ini gitu. Nah itu yang paling disukai dosen pas pertama kali gitu. Kalau mahasiswanya sudah tahu mengutarakan itu dan dia tahu ada problem di dalamnya, problem artinya ketika membuat sebuah penelitian gitu ya, berarti kita harus sudah tahu problemnya apa gitu. Nah sudah tahu problemnya itu dan dia tahu mengutarakannya, secara otomatis ini menarik simpati dari si dosen gitu. Si pembimbingnya langsung merasa, wah ini mahasiswa bagus nih, perlu dibantu nih, perlu dipercepat nih, supaya dia langsung lulus karena dia pintar nih orangnya nih, gitu. Nah itu tips yang kedua. Jadi utarakan dengan benar, gitu ya. Oke, tips kedua tadi adalah kita harus sudah mempunyai ide-ide gitu ya, dan kita utarakan dengan benar ke dosen tersebut, dan itu kita sudah tuangkan ke dalam proposal gitu ya. Proposalnya itu kita sambil berikan sambil kita ceritakan. Oke, tips yang ketiga adalah jangan pernah ketemu dosen apabila Anda belum ada tema yang akan diangkat gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali, Pak saya mau ketemu Bapak nih, saya mau nanya kira-kira saya mau buat apa ya Pak ya. Ini nih Pak, saya bingung mau buat apa, gitu. Nah, kenapa jadi curhat, gitu ya? Jadi dosen itu bukan tempat curhat seperti itu. Dosen itu nanti pembimbing itu akan membimbing Anda, mengarahkan Anda sesuai dengan tema yang Anda mampu, gitu ya. Anda buat itu. Tapi kecuali ada ide-ide dari dosen tersebut, misal tema Anda tidak terlalu support gitu ya, tidak terlalu didukung gitu ya, atau ada ide brilian dari dosen tersebut yang nantinya Anda dipercaya untuk mengambil tema itu gitu, karena dilihat bahwa Anda potensial untuk melakukan sebuah penelitian di bidang misalnya apa gitu. Nah, gitu ya. Jadi tips yang ketiga adalah jangan pernah ketemu dosen pertama kali membuat janjian gitu ya untuk ketemu hanya untuk menanyakan, Pak apa tema saya gitu ya, apa kira-kira yang saya bahas gitu. Nah itu saya rasa itu hal yang membuat dosen menjadi jengkel gitu ya, dosen menjadi tidak positif terhadap Anda gitu ya. Jadi ketiga adalah persiapkan delay. Itu yang paling penting. Jadi persiapkan diri dengan matang, persiapkan proposal Anda, persiapkan tema Anda, ide-idenya, utarakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah di dalam mengutarakan ide, kalau bisa lebih dari satu gitu. Supaya nanti ada pilihan-pilihan yang paling bagus dipilih oleh dosen dan disetujui oleh dosen. Itu. Jadi siapkan ide briliannya, siapkan tema-temanya, itu beberapa bentuk gitu ya. Misalnya bisa 2 proposal gitu ya dengan tema yang berbeda. Itu sangat membuat kesan pertama yang luar biasa terhadap dosen. Ingat, jangan sampai Anda datang hanya untuk ngobrol saja, ngobrol menanyakan, Pak, ide saya apa? Pak, saya mau ngambil apa ya? Pak, saya nggak bisa ini, gimana ya Pak ya? Nah, dosen itu bukan tempat curhatan seperti itu. Dosen pembimbing itu adalah kita memberikan sebuah ide, maka nanti akan diarahkan. Oke? Tips yang terakhir yaitu adalah Anda coba bertanya kepada dosen pembimbing Anda mengenai prosedur bimbingan gitu ya. Jadi nanti Anda tanyakan seperti apa prosedur bimbingan ke depannya, Pak. Gitu. Di sini artinya adalah yang dibutuhkan adalah keaktifan Anda gitu. Di pertemuan pertama atau ketika pertama kali Anda harus benar-benar aktif gitu. Anda tanyakan, Pak, nanti pertemuan selanjutnya seperti apa, prosedurnya seperti apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Itu tips jitunya. Sehingga dosen akan membuka hati, membuka diri untuk lebih intens bimbingan dengan Anda. Tapi kalau di awal juga Anda tidak tanyakan dan tiba-tiba Anda tidak ada kabar dan lain sebagainya, maka dosen juga akan tidak akan mencari Anda gitu seperti itu. Jadi
usahakan Anda yang aktif. Dan jangan lupa panduan pedoman skripsi itu harus Anda sudah kuasai dan Anda harus ikuti gitu. Karena itu nanti yang akan ditanyakan oleh si dosennya. Dan usahakan ketika membuat sebuah proposal atau membuatkan sebuah bab 1, bab 2 dan selanjutnya gitu ya, itu sudah memenuhi sesuai dengan panduan yang Anda. Oke, itu tips dari saya. Semoga bimbingan skripsi Anda, bimbingan tesis Anda itu cepat dan selesai gitu ya. Oke, apabila Anda ingin sharing mengenai bimbingan dengan saya, boleh nanti silakan komen di bawah ini atau bisa telepon saya di nomor saya. Oke, itu saja tips dari saya. Sukses buat Anda, sukses buat saya, dan sukses buat kita semua. Jangan lupa, kalau bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, dan sukses buat kita semuanya. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.